Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 785. Ketegasan Kenshin membalas kesombongan Pak Ricardo, serta pula keangkuhan Meli anaknya, membuat Pak Ricardo Pak Martin tak bisa membalasnya. Bahkan membantah dengan kata-kata, mereka pun tak bisa melakukan. Semua rekan-rekan bisnisnya Pak Ricardo langsung menyerah, tak melawan atau menyebutkan dirinya siapa, sebab sudah tahu sendiri akibatnya. Putra mahkota bos pengusaha yang besar itu telah memblokir semua kerjasama antar perusahaan dengannya. Pak Ricardo pun langsung merugi. Mitra bisnisnya di sini terkena imbasnya. Meli takutnya setengah mati melihat Kenshin yang tadi diolok-oloknya, dihina-hina dan dicaci makinya. Ternyata kedudukannya jauh di atasnya. Meli yang sombong itu tak berani lagi menatap Kenshin kembali. Apalagi istrinya ada di sini. Terlebih Kenshin memiliki Lamborghini, lebih mewah dari mobilnya Marcelino. Laki-laki yang baru dikenalnya akan dijodohkan dengannya. Ternyata pria yang dikatanya miskin jauh lebih kaya dari Marcelino. Pak Ricardo pun tersadar pula dirinya. Teringat langsung akan pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak muda ini sudah mewarisi ayahnya. Ketegasannya dalam memutuskan perkara, perkataannya yang didengarkan bos-bos perusahaan ternama, membuat Pak Ricardo mengerti mengapa dari awal tadi pemuda itu sudah berani bicara dengannya, memerintah mengembalikan ijazah yang ditahan di sini. Ternyata memang ada alasannya. Dia berkata begitu karena sudah memimpin banyak perusahaan. Pak Ricardo bicara di benaknya. Meli jadi berpikir tentang Kenshin, pemimpin puluhan perusahaan yang disegani orang-orang yang penting. Mengapa dia bilang tadi kerjanya cleaning service? Mengapa dari awal tak bicara siapa dirinya? Meli lupa sejenak, padahal Kenshin tadi sudah mengatakan. Tapi dia tak percaya. Sekarang Meli syok jadinya. Perusahaan papinya yang dibangga-banggakannya disegel bisnisnya oleh Kenshin. Diberi garis polisi pula, melingkar di gerbang pintunya. Penyesalan pun datangnya terlambat, gara-gara wanita muda yang melamar kerja di sini. Ijazahnya yang ditahan tak dikembalikan. Akhirnya perusahaannya jadi begini. Di tengah itu Yanti, mantan karyawan yang tadi di kantor HRD, yang sedang mengangsur ijazahnya. Lewat di situ akan pulang dirinya. Yanti melihat Kenshin. Yanti yang belum tahu ada apa di tempat ini. Tiba-tiba Kenshin memanggilnya. Oh, ini Mbak Yanti. Mbaknya mau kemana memangnya? Yanti melihat Kenshin dan menjawabnya. Oh, ini saya mau pulang mas, ada apa ya? Kenshin bertanya, apa Mbak Yanti sudah mendapat ijazahnya kembali? Yanti menyahutnya, belum mas, masih kurang 3 angsurannya. Kenshin pun bicara lagi. Oh, ini Mbak Yanti, apa ada temannya yang lain yang dulu kerja di sini? Ijazahnya juga belum dikembalikan. Yanti menjawabnya, kalau itu banyak mas, teman kerja seangkatan saya. Sekitar 40 orang juga sama ijazahnya masih ditahan di sini. Mereka masih mengangsurnya. Ada juga yang tak mau mengambilnya karena tak punya uang untuk membayarnya. Kenshin pun bicara. Kalau gitu Mbak Yanti, telepon saja teman-temannya itu. Suruh datang ke sini untuk mengambil ijazahnya. Dan Mbak Yanti jangan pulang dulu. Ijazahnya diambil saja tak mengapa. Kenshin pun berkata, oh iya Pak Ricardo, saya minta hari ini ijazah Mbak Yanti dan teman-temannya itu segera dikembalikan semua. Uang angsurannya pun balikin juga. Pak Ricardo menjawabnya, baik akan saya lakukan. Pak Ricardo pun bicara. Meli perintahkan pegawai HRD itu untuk mengambil ijazahnya. Kembalikan seperti yang diminta mas ini. Kembalikan pula uang angsurannya. Yanti mendengarnya. Kaget sekali dirinya. Ijazahnya akan diberikan. Mas ini yang minta langsung diambilkan. Padahal tadi mas ini dimarahi, dihina dan dimaki-maki. Kok sekarang perkataannya didengar? Ada apa memangnya?
Dilihat Yanti, banyak orang di sini. Sepertinya mereka bukan pegawai biasa. Yanti pun menjadi penasaran dengan Kenshin yang baru bicara begitu. Meli pun lalu bilang pada semua staf HRD-nya agar mengambil ijazahnya Yanti serta semua teman-temannya. Kini Meli tak bisa berkutik dirinya. Pertemuannya dengan Marcelino, perjodohannya dengan anaknya Pak Martin itu seakan tak ada artinya. Meli tak memperdulikan lagi. Karena terungkapnya siapa Kenshin, membuat hatinya syok tak terkira. Perasaannya resah gelisah, bingungnya masih terasa. Kemudian Kaori menghampiri Kenshin. Meli melihatnya. Tasya dan semua teman HRD-nya pun sama. Kaori lalu bicara. Nah kan aku bilang tadi juga apa? Pasti deh kamu bikin masalah di sini. Ternyata memang benar sekali. Aku minta biar aku aja yang mengambilkan ijazahnya Nita. Malah kamu yang gak mau. Nih kan buktinya, banyak pegawai ayah berdatangan ini. Dasar kamu say nggak berubah sejak dahulu. Kenshin menjawabnya. Kaori, pasti kamu ya yang memberitahu ya. Aku kan nggak telepon siapa-siapa. Kaori membalasnya. Oh itu bukan aku say. Tapi mama yang mendengar percakapanku dengan Nita. Mama yang cerita ke ayah. Jadi langsung dikabarkan ke semuanya. Lebih cepat lebih baik masalahnya. Daripada kamu yang menangani. Bisa-bisa lama nantinya. Terlebih ayah khawatir. Biasanya kamu kan selalu diremehin. Nggak berterus terang. Seperti saat ini kan contohnya. Tapi tumben banget say kamu agak beda hari ini. Mau bersikap tegas seperti ini. Apa karena adik kamu yang dipermainkan? Jadi kamu langsung ngegas begitu. Biasanya aja nggak begini. Kenshin menjawabnya. Oh itu bukan hanya karena adikku Nita Kaori. Tapi memang aku nggak suka sekali. Kalau ada pemimpin perusahaan yang merendahkan karyawannya. Apalagi pakai menahan ijazah segala. Itu tak hanya melanggar aturan. Tapi juga sewenang-menang. Kalau gitu kamu ajak Nita pulang dulu Kaori. Karena ijazahnya Nita kan sudah kembali. Kaori bertanya. Terus kamu entar pulangnya sama siapa say? Apa nggak baiknya kamu naik mobilmu sendiri? Biar aku dan Nita pulang bersama ayah. Kenshin menjawabnya. Kamu Kaori bilangnya ada-ada saja. Mobilku ya mobilmu. Milikku ya milikmu. Pakai bilang begitu segala. Memangnya kamu siapaku Kaori? Kaori tersenyum dan menjawabnya. Oh iya sih aku kan istri kamu. Meli melihatnya. Tasya mendengarnya. Jadi kebalik sekarang. Mereka merasa dipamerin Kenshin. Dengan romantisan di depan matanya. Singkat kata, Yanti pun menelpon teman-temannya. Untuk hadir di perusahaan lamanya. Agar segera mengambil ijazahnya. Setelah beberapa saat, Kenshin pun akhirnya pulang. Bersama Pak Henry mertuanya. Sedang Pak Ricardo Pak Martin tak bisa membayangkan. Kalau akan menemui kejadian begini. Begitu halnya dengan Meli. Yang mencari-cari di laptop pribadinya. Tentang nama Kenshin yang baru mengejutkannya. Seorang cleaning service. Ternyata bos muda. Meli pun sangat penasaran. Tapi tak juga menemukan tentang identitasnya Kenshin. Berapa usianya? Sekolahnya di mana? Karena Kenshin sendiri tak punya sosial media. Dan di lain tempat, Paijo diminta Iwan agar datang ke rumahnya. Karena Kenshin akan ke sini untuk membantu keperluan pernikahannya. Iwan berkata, Jo Paijo lu datang ke rumahku Jo. Tempat resepsi pernikahanmu sudah disewakan Kenshin. Berada di Hotel Bintang 5. Biayanya gratis semua. Nanti kita akan ke sana melihatnya. Bersama-sama dengan Kenshin. Paijo kaget jadinya. Masuk hotel biasa saja tak pernah. Malah ini Hotel Bintang 5. Paijo pun deg-degan hatinya. Sebentar lagi akan menikah. Dengan Wati temannya Ririn. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya.